Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Dakwah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengajak orang lain untuk berbuat baik adalah merupakan amal yang terpuji, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dicintai? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Yang mana memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah amalan yang mulia. Kita ada open perhatian kepada keluarga kita, kepada orang yang ada di sekitar kita untuk mengajak kebaikan dan mencegah yang mungkar. Makanya hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW riwayat Muslim dari Abi Sa'id, ya, dari Abi Mas'ud, dari Abi Mas'ud, Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW sabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan. Misal, si A memberitahu kepada si B, "Mas, besok malam Jumat atau setiap malam Jumat ada kajian loh." "Di mana, Mas?" "Di Masjid Imam Syafi'i." "Kapan?" "Habis maghrib." Kemudian orang itu si B berangkat ngaji, berangkat dan ikut pengajian di situ, maka si A itu mendapatkan pahala apa yang dilakukan oleh si B tanpa dikurangi. Iya, tanpa dikurangi. Atau ada si orang lagi memberitahu kepada si B, "Mas, itu di sana loh, di desa sebelah ada pembangunan masjid loh. Kalau kamu ingin menitipkan di sana silahkan." Ternyata dia infak, ya 10 juta, kemudian ada yang 20 juta. Lantaran ucapan Anda mengajak kebaikan, Anda dapat pahala yang dilakukan oleh dia. Subhanallah. Inilah keutamaan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang keutamaan dakwah ini. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu." Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana seperti pahala orang yang melakukannya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak dikurangi sedikit pun pahala orang yang tadi melakukannya. Ini ketika mengajak kebaikan. Wa man ta'ila dolalatin kana 'alaihi minal ismi mislu athami man tabi'ahu. Seperti juga ketika mengajak kepada kejelekan, maka dia pun akan mendapatkan kejelekan, dosa yang sama. Misal si A berikan contoh kepada orang itu untuk kejelekan atau mengajak kepada kejelekan, kemudian dia mengikutinya, maka orang yang tadi pertama mendapatkan dosa apa yang dilakukan oleh orang yang mengikuti tadi. La yanqusu dzalika min athami syai'a, dan tidak dikurangi sedikit pun dari dosanya. Allahu Akbar. Maka ini pentingnya mengajak kebaikan menjadi contoh yang baik. Maka Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya dan juga penduduk langit dan bumi, hatta namlah fi juhriha, sampai semut yang di lubangnya, la yusalluna ala muallimin nas al khairah. Sungguh dia akan memberikan sholawat, mendoakan kepada orang-orang yang mengajak kebaikan, mengajarkan kebaikan. Ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang mengajak kebaikan, mengajarkan kebaikan. Dari sini kita bisa mengambil fawaid atau pelajaran bahwasanya mengajarkan kepada manusia kebaikan merupakan amalan daripada para nabi. Jadi kita berusaha mengikuti ajaran para nabi. Kemudian juga keutamaan mengajarkan manusia perkara agama mereka.
bahwasanya ketika orang mengajarkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana apa yang ia lakukan. Jadi dia lakukan, dia akan ikut mendapatkan pahala. Kemudian juga keutamaan dakwah ini adalah dia akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai semua tadi yang di dalam lubang pun mendoakannya. Dan yang terakhir, keutamaan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, bukan orang-orang yang mengajak kepada keburukan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.